Selamat sore dari pembaca penggemar Radar Blitar. Kali ini saya bersama Kang Kris dan Kang Wiro menyapa Kang Wiro yang memiliki warung Padepokan. Kang Wir ya, betul ya, Kang Wiro? Kang Wir. Ini berada di perbatasan atau di pinggir kota Blitar. Siapapun tahu di sini ada patung Bung Karno, ada perbatasan dengan Garum. Bagaimana warung ini kok bisa atau ditempatkan sini? Mungkin Kang Wiro akan menjelaskan konsepnya bagaimana. Gimana kan untuk konsepnya ini, Kang? Ya. Sebenarnya konsepnya sederhana sih. Diawali dulu itu saya tahun pertama model angkringan. Model angkringan, tapi tidak di sini, berada di 70 langkah dari sinilah. 70 langkah? Iya, 70 langkah. 70 meter? Iya, 70 langkah. Atau 70 kilo? 70 langkah kaki. Oh, dari sini ke utara. Ya. Tapi karena di sana tidak bisa memungkinkan untuk diperpanjang, akhirnya saya pindah ke sini. Nah, sambil minum nggak apa, Kang? Yup, silakan. Akhirnya kita gantilah dengan konsep yang berbeda, yaitu warkop. Warkop. Dari angkringan Kang Wir. Angkringan Kang Wir menjadi warkop. Kenapa kok enggak kedai? Ya, kalau menurut saya kedai itu tidak begitu familiar untuk anak-anak muda atau kalangan-kalangan di Blitar. Itu kedai itu jarang orang kenal. Kalau ya, warung kopi, kalau warung kopi atau warkop ya, itu pastilah identik. Terus kenapa Kang kok Padepokan bukan Padepokan? Kalau Padepokan kan orang dobrok ya, istilahnya gitu. Ya gitu ya, Kang. Oh, jenenge ku Pro, Bos. Ya. Pro, ndak Po. Apa iya, karena dikaitkan dengan warung ini atau gimana kok bukan Padepokan gitu? Gimana, Kang? Ya sebenarnya sih kenapa saya memilih Padepokan? Ya. Itu sebenarnya sebuah kepanjangan. Tapi kepanjangan sekaligus untuk memberikan kesan bahwa tempat ini dulu memang Padepokan, Mas. Padepokan. Padepokan. Ya, tempat ini dulu Padepokan. Tempat berkumpulnya wong-wong kejawen. Kejawen iya. gitu ya. Karena kalau saya tetap menggunakan Padepokan, kalau boleh tahu siapa yang mengampu di sini dulu? Almarhum Leher Heriadi. Oh iya. Leher merupakan salah satu seniman yang ada di Blitar ya, di Kota Blitar yang cukup terkenal karena memang banyak karya-karyanya atau banyak kegiatan yang sudah dilakukan gitu ya. Pak Bos kok tahu? Tahu, kita sudah. Sejarahnya Bapak tadi, Pak. Ya, karena saya dulu mantan pernah jadi redaktur, jadi saya pernah bersentuhan dengan berita-berita yang terkait dengan Leher. Ya. Jangan-jangan jenengan muridnya. Pak Bos, salah satu muridnya. Kalau saya bersama Kang Wir ini, karena Kang Wir ini dulu teman seprofesi, pernah di lapangan juga dengan kita sering ngobrol. Akhirnya Kang Wir berubah haluan menjadi pemilik warung ini. Iya, untuk mencari inspirasi, minum kopi juga sambil ketemu dengan rekan-rekan. Kembali lagi tadi Padepokan tadi ya. Padepokan. Nah, kenapa saya tidak memilih Padepokan untuk sebagai namanya? Ya, kalau Padepokan identik dengan sebuah tempat berguru atau mencari ilmu, dan saya harus punya murid. Nah, akhirnya saya pelintir dengan istilah Padepokan. Panggon Deprok lan Jagongan. Itu penggemar Radar Blitar TV. Ternyata namanya Padepokan Panggon Deprok lan Jagongan. Jagongannya ya pakai kursi, meja. Tapi kalau ingin Deprok monggo. Ada stiker, silakan Deprok di trotoar. Deprok itu Deprok karo kanca dhewe. Aku sepurane ya. Jadi ini saya ini terus terang aja, Bos ini kalau saya ini menganut aliran Eropa, jadi saya tidak terlalu familiar dengan Jawa. Bahkan kalau Deprok ini bosannya piye ngono? Deprok piye? Lesehan lah sama aja dengan. Berarti disiapin kloso. Iya ada stiker. Jadi kalau dilihat dari segini apa ada sering kan kejawen gitu, Kang? Kang Wiro sendiri kan mungkin salah satu pelaku kejawen di Kota Blitar, gimana, Kang? Ya sebenarnya saya bukan pelaku kejawen sih, cuman saya suka. Maksudnya saya menguri-nguri budaya Jawa. Jadi jangan sampai anak muda tidak ngerti Jawa nih, ngomong. Kalau hilang Jawa nih ketinggalan adate. Seperti itu. Jadi sebenarnya nuansa-nuansa kejawen atau nuansa-nuansa Jawa itu saya pilih ya
memang apa ya, sepertinya menyentuh ataupun lebih dekat dengan para pelanggan, pelanggan, karena bisa kalau namanya orang Jawa itu bisa merangkul semuanya, mulai dari orang kecil, bawah, bahkan orang atas pun tetap bisa kita rangkul. Ya namanya Pak Deprok manggon Deprok lan jagongan wis opo enake ditompo wis. Terus yang ada di sini kira-kira apa ya, orang-orang yang seprofesi atau apa ya istilahnya? Sepemahaman atau tadi ada anak-anak muda yang Deprok di sini lah ibaratnya seperti itu. Kalau pelanggan rata-rata hampir persentase terbanyak itu anak muda. Anak muda malah. Anak muda, cuman yang seneng Deprok. Iya, seneng Deprok. Seneng jagongan sampai pagi. Kalau segmen orang-orang sepuh, istilahnya orang-orang yang sudah ya istilahnya sama sealiran, kadang kalah. Atau ada waktu-waktu tertentu lah. Ya, kalau mungkin... Kang Wir sendiri, maksudnya Wiri apa? Namanya dari apa? Kang Wiro. Kalau Kang Wir itu sebenarnya itu bukan nama asli saya. Tapi ketika saya dulu berada di media radio. Saya dulu pernah menjadi penyiar. Radio. Sebelum televisi. Di lapangan ya. Sebelum televisi saya di radio. Ya. Di udara atau nama udara saya Wiro. Ya, jadi Wiro Sableng. Jangan ngomong begitu. Jangan balionya ini. Jangan itu. Muridnya Wiro Sableng. Ya, Wiro Sableng. Sakti ya, pakai bukan 212 lah. Enggak begitu sableng lah ya, agak selengean. Tanyakan. Kalau itu ternyata Wiro, mana kampanye mana? Enggak ada. Hanya pulpen. Oke, lanjut Kang. Siap. Sampai mana tadi? Ya, tadi terkait dengan Wir kan. Pelanggan dan nama Wir. Pelanggan yang anak muda. Karena teman-teman atau apa ya yang kenal dengan saya di lingkup kota itu namanya Wiro. Jadi Kang Wir itu saya ambil untuk menandai aja lah. Oh, kono Kang Wir buka warung. Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya ada sih nama anak-anak saya yang mungkin bisa saya taruh di, tapi anak saya belum itu terkenal di lingkup Blitar. Jadi yang dikenalnya nama bapaknya aja. Wiro. Anaknya Kang Wiro lah, seperti itu, sama aja. Kali ini anaknya Pak Bos Breng. Anaknya Lihir. Apa ada acara-acara khusus Kang di sini di Padeprokan ini mungkin tiap malam apa atau acara apa untuk ya nguri-nguri budaya lah kayak apa gitu yang bisa di sini ya, gitu. Sebenarnya saya ingin melangkah ke sana. Ya, ini kemarin beberapa waktu lalu sudah kita awali dengan pemutaran film. Pemutaran film. Jadi teman-teman Jogja itu membawa film-film dokumenter dengan durasi pendek sih sebenarnya. Cuman ketika mereka ingin melakukan pemutaran di sini, saya sampaikan difasilitasi. Monggo, saya fasilitasi. Intinya saya tidak memberikan istilahnya aturan-aturan tertentu. Anda saja yang melakukan. Intinya tempat ini monggo saya pakai, gitu aja. Kalau kopinya, saya ini bertanya kopi. Nah, kopi ini kondi. Depo dhewe. Karena saya kan sebenarnya orang Eropa, jadi bahasa Jawa harus Jawa. Eropa itu orang endi ngono lho. Eropa ndi Kang? Jelas itu apa ketut angin jangan Uni Eropa. Iki lho, kopi iki depokane dhewe apa gilingan pabrik atau apakah ada kesan khusus untuk kopi-kopi Blitar? Ada kopi sendiri atau depokan sendiri ada. Ada juga kopi yang dikemas atau pabrikan ada, karena dari selera. Beberapa pelanggan itu punya selera masing-masing. Tapi difasilitasi selera itu. Tapi kebanyakan mereka lebih suka kopi deplokane dhewe, istilahnya buatan sendiri. Itu. Deploknya manual apa gitu? Pakai gilingan. Berarti kopi gilingane dhewe. Deplokan wis ora nutut tangane kesel. Oke. Terus mungkin ada selain film mungkin pernah tergagas pameran-pameran pusaka atau apa kan namanya Padeprokan. Mungkin orang
lebih apa ya, kesannya itu lebih orang Jawa banget gitu kan. Ya. Gimana kan? Karena di sini sudah ada rohnya Lehir itu dengan orang-orang Kejawen sangat dekat sekali, dengan budaya Jawa sangat dekat sekali. Pasti suatu waktu bahkan sudah saya rencanakan akan ada beberapa rencana atau ada beberapa ya waktu tertentu nanti akan saya memfasilitasi untuk teman-teman Kejawen yang gitu ya. Mungkin di sini mungkin enak apa festival ake festival keris lah seperti itu. Ngapunten. Niki kan kan damel ake. Pak Bos saya ini bisa menerawang. Coba Bos. Ini ada apa Bos ini Bos? Ada multi wira sabeng bro. Jangan main-main kan. Kan menyambung kan festival ake ini. Nyambung ake. Ini Pak Bos saya ini bisa menerawang. Terawang jauh. Ternyata melamun. Oke Kang, terkait dengan nanti kembali lagi ke budaya apa Kang Wir, gimana kedepannya terkait dengan sudah ada fasilitas warung dengan adanya yang ini tempatnya Lehir, lebih jauh lagi keinginan Kang Wir setelah mungkin pameran keris, pameran ake atau pameran budaya apa ya Kang yang untuk ke depan sampean ungkapkan gitu kan? Ya pasti saya akan memberikan beberapa apresiasi kepada beberapa pelanggan yang mungkin kesini dengan suatu waktu pasti akan saya memberikan sebuah kejutan lah untuk para pelanggan saya. Seminar keris, seminar ake. Ya, seminar yang terawang tadi. Obrolan bisa. Obrolan. Sorry Pak Bos. Kalau kameramen kita Doni itu ketika tahu ake begini, dia akan langsung terbayang harganya berapa bisa dijual. Karena dia orientasinya ke itu. Ke material. Ya. Kalau Pak Bos saya kan orientasinya ini ada isinya apa. Nanti kalau kameramen saya, wah itu mempunyai nilai jual berapa. Isinya tahu. tahu. Tapi seru juga loh, ternyata di sini ada walaupun pembahasannya kopi tapi ternyata ada unsur kejawennya yang diuri-uri, ngoten kan? Iya. Kira-kira kalau dari segi unsur kejawen tuh Kang, saya mau tanya. Dari benda-benda yang sampean suka atau kita bukan tingkah laku atau perilaku yang ya. Kira-kira benda-benda yang orang Jawa yang sampean suka itu apa Kang? Keris atau apa gitu? Yang paling sampean suka kan dari bagian koleksi? Ya, salah satunya mungkin ake ya. Ake ya? Nah, ake. Dan kenapa ake Kang? Ake itu ya sebagai ciri khas seorang lelaki Jawa. Berarti kalau nggak pakai bukan orang Jawa gitu. Ya enggak juga sih. Cuman ketika kita sudah pakai ake itu wong Jawa tenan nih lah. Ya. Enggak, terus cuma satu Kang. Kenapa enggak penuh nih Kang? Wah, kayak tesi. Dan yang kedua lagi keris. Keris itu punya keris Kang, koleksi yang apa Kang? Kira-kira saya Sari, Mojopahitan atau punya gimana? yang terlalu high class sih, cuman ya ada di rumah. Ya sebagai istilahnya jogo lemari. Berarti begini Pak Bos, kapan-kapan ini kalau diperbolehkan kita agendakan berkunjung ke kediaman beliau. Siapa tahu di sana ada ake yang banyak. Siapa tahu kerisnya bisa berdiri. Nah, itu. Kalau tahu ada sesuatu tuh berdiri gini. Kita kalau kerisnya Doni, itu setiap hari bisa berdiri, Bos. Iya. Kerisnya Doni itu. Iya. Pagi hari gitu. Kalau kerisnya bisa berdiri kan asik gitu. Kerisnya cuma 1-2 itu aja. Cuma satu ya. Pakai lo atau pakai yang Semar ya? Semar? Iya, keris Semar. Semar mesem jangan-jangan nanti. Nah, itu Semar mendem. Mabuk, Bos. Tadi kalau saya memang seru sih, identik dengan kejawen itu ake dan keris. Ya. Kalau udeng gini apa identik juga? Udeng banyak sekali. Kalau udeng itu banyak yang istilahnya tidak terlalu bukan ciri khas Jawa banget, cuman di beberapa daerah di Jawa itu punya udeng yang punya ciri masing-masing. Kayak udeng Surabaya sendiri ada, udengnya Jogja ada sendiri, macam-macam. Udeng itu istilahnya aksesoris pakaian aja, bukan ciri khas
Terus menurut Kang Wiro ada orang mengatakan wah udeng atau keris itu berpetuah apa ya, punya kekuatan itu tuah. gimana? Sebenarnya gimana Kak? Menurut Kang Wiro sendiri kalau menurut harus saya bagaimana sendiri, fakta dan maksudnya pemahaman. Sebab itu tergantung sugesti sih. Sugesti gitu ya. Sugesti aja. Ketika kita mempunyai satu benda. Ya. Orang Jawa sering mengatakan jimat barang siji di rumatnya. Itu kan sebuah sugesti kepada kita. Oh, kalau kita sudah mempunyai satu keyakinan barang yang kita pegang itu mempunyai kekuatan, ya kemungkinan besar ada sih kekuatan itu. Tapi tidak serta merta kekuatan itu keluar begitu saja ketika kita perlukan, kita butuhkan. Karena seperti kayak ake, seperti kayak keris itu sebenarnya mempunyai yoni atau kekuatan sendiri. Kekuatan itu apa Kang? Kira-kira yoni itu apa ya Kang? Istilahnya kalau mungkin isi bos. Aura atau aura banyak auranya. Apa ono jini. Nah, kira auranya macam-macam. Macam-macam ya. Macam-macam sih. Ada yang memang keris untuk keris untuk kewibawaan. Keris untuk keris untuk senjata perang. Bukan. Kalau sekarang nggak ada lagi senjata perang. Kalau dulu mungkin, tapi kalau sekarang keris itu ya rata-rata untuk berdagang, bisnis. Jadi tapi itu kan budaya Prabowo, kan tetap budaya kan, iya, namanya budaya. Kan budaya. Budaya. Jadi apapun namanya tetap yang kuasa yang tetap Ya. Allah Subhanahu wa taala yang kembali ke sugesti tadi. Kita juga bisa mensugesti tahu. Ya bisa. Ya. Bisa lapar, dari kan? bisa kenyang ya. Pak nenggone TV gini. Tahu yo tahu. Isi yo isi. Terus tahu isi ilang ono luwe iki ngono. Inilah benar orang keluar. Silakan dinikmati, habis juga boleh. Tapi yo, ini bukan apa-apa, ini mohon izin karena jujur saya kan orang Eropa, jadi saya itu tidak terlalu tahu kalau tahu ini ternyata bisa ada Eropa kulonan gono ya. Eropa kulonan. Jadi kalau di tempat saya Pak, udeng begini nih, Pak Bos, ini dipakai untuk jaranan. Oh jaranan. Di negara saya, ini Eropa kan jaranan ini Pak Eropa. Jaranan itu berarti bukan jaranan beneran toh, ada nannya itu berarti jaranan. Ya. Kalau jaran tok, itu kuda. Kalau jaranan itu ya nan itu. Nan itu jaran mainan tapi dipakai kuda-kudaan. Pak Doni pikirannya harus ngeres Pak, kalau ngomong kuda-kudaannya ngeres Pak Hasan. Yakin aku, keris ngadeg kuda-kudaan itu pikirannya tukang ngendi-ngendi wis jelas ini. Enak Pak tahune. Yap. Ini tahu buatan sendiri. Titip ada ibu-ibu yang bikin tahu titip di sini untuk berarti Bos, selain menghidupkan. Nah, maksudnya selain buka untuk bisnis sendiri, ini ternyata untuk menghidupkan apa UMKM. Ya. Siap. Berarti Bapak ibu-ibu yang punya usaha gorengan ini bisa dititipkan. Semakin banyak yang titip, semakin banyak doa. Oh, jadi diperbolehkan? Jadi pelaris akhirnya. Gitu. Tadi semisal nih Pak Bos saya tiba-tiba pengen gawe makanan Eropa. Pentol goreng misalnya. Titipkan sini. Dititipkan sini. Sangat boleh. Boleh. Kalau saya emang Eropa. Asal satu jangan titip pacar aja. Nah, Don. Ora oleh titip pacar, Don. Itu namanya simpenan. Simpen tok disimpen nannya itu yang enggak kuat. Oke, sudah cukup kan? Cukup Pak. Jadi hari ini seru banget ya, maksudnya ngomongnya iki kan isi awal-awal. Kopi, berarti ngobrolannya soal luwih jernih ketika di rumah yang lihat keris berdiri itu. Tapi jangan kerisnya Doni, yakin aku tidak masuk kerisnya Doni ini tidak masuk. Oke, para pembaca Radar Gitar, Radar Tulungagung, kami dari tim Uyar Uyur. Nantikan Uyar Uyur kami berikutnya kemana nanti akan bisa ikuti terus Jawa Pos Radar Gitar Uyar Uyurnya sebuah kutha apa sebuah desa Mas? Sembarang pokoknya sing penting namanya Uyar Uyur rono rene pokoknya sing penting patuk kutha desa warung apa ya sembarang wis pokoknya Uyar Uyur pokoknya
gunung, segoro. Segoro. Bosoku Eropa, Pak. Segoro, Pak. Wes, monggo dikosen. Oke. Kami saya Kang Aris dan saya Kang Kris. Ya. Kang Wiro. Nah, ucapkan terima kasih atas dananya. Sampai jumpa di episode berikutnya.